Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Biosfer dan tingkatan organisasi kehidupan. Apa itu biosfer? Biosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti kehidupan dan sphere yang berarti lingkungan. Biosfer adalah jumlah seluruh ekosistem di seluruh penjuru bumi. Biosfer juga dapat disebut zona kehidupan di bumi. Dalam pengertian luas, menurut geofisiologi, biosfer adalah sistem ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer atau batuan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara di bumi. Kalian bisa lihat ilustrasi di gambar ini. Ini adalah ilustrasi dari interaksi antara biosfer dengan air, dengan bumi, dan dengan udara. Biosfer adalah lapisan di mana tempat makhluk hidup itu tumbuh atau menjadi habitat bagi makhluk hidup, baik manusia, flora dan fauna, serta mikroorganisme lainnya. Lapisan biosfer sejajar dengan tiga lapisan atmosfer lainnya, yaitu litosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Keempat lapisan tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Biosfer sendiri lebih fokus pada kajian mengenai flora atau dunia tumbuhan dan fauna atau dunia binatang, baik yang ada di daratan, air laut, dan air tawar. Biosfer merupakan lapisan yang sangat tipis dari keseluruhan lapisan bumi, hanya sekitar 9.000 meter saja, dan merupakan sistem kehidupan dan organisasi terkompleks di dunia, bahkan hanya ada satu-satunya yang seperti biosfer di sistem tata surya. Entah di planet lain ada atau tidak, namun sepanjang sejarah belum ditemukan yang seperti lapisan biosfer. Di dalam lapisan biosfer terdapat urutan tingkatan organisasi dari tingkat yang paling sederhana, yaitu protoplasma, dan yang paling kompleks, yaitu biosfer. Apa saja tingkatan kehidupan dalam biosfer? Yang pertama adalah protoplasma, merupakan zat hidup dalam sel yang sangat kecil dan spesifik serta sangat kompleks, seperti protein, lemak, dan lainnya. Yang kedua, sel. Kumpulan protoplasma ini kemudian membentuk sebuah sel. Kumpulan protoplasma ini kemudian berkumpul dalam membran inti sel yang ada di dalam makhluk hidup. Yang ketiga, jaringan. Sel-sel tadi kemudian menjadi jaringan. Jaringan merupakan sel-sel yang memiliki fungsi yang sama, misalnya saja saraf dan otot. Yang keempat, organ. Merupakan bagian dari organisme yang memiliki tugas tertentu dan spesifik, misalnya paru-paru untuk bernafas, kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan lainnya. Yang kelima, sistem organ. Sistem organ merupakan kumpulan dari beberapa organ yang memiliki sinergitas kerjasama sehingga menghasilkan harmonisasi dalam tubuh. Misalnya saja, mata dan telinga saling membantu kerja satu sama lainnya. Yang keenam adalah organisme, merupakan nama lain dari makhluk hidup yang memiliki organ dan sistem organ yang terorganisir dengan baik. Yang ketujuh, populasi. Organisme yang saling berkumpul sesuai dengan jenisnya, kemudian membentuk suatu populasi. Misalnya saja, populasi badak Jawa atau badak bercula satu hanya terdapat pada Balai Konservasi Suaka Marga Satwa Ujung Kulon. Yang kedelapan, komunitas. Di dalam komunitas terdapat berbagai populasi. Misalnya, di dalam satu komunitas, di daerah A terdapat populasi badak, populasi merak, populasi ikan air tawar, dan lainnya. Beberapa populasi yang terdapat di komunitas tersebut saling melakukan interaksi satu sama lain, baik itu sebagai kawan maupun sebagai lawan. Yang kesembilan, ekosistem, merupakan tatanan kehidupan yang kompleks dari berbagai komunitas, baik itu komunitas hewan darat, komunitas hewan laut, komunitas tumbuhan, serta makhluk hidup lainnya. Bahkan, bukan hanya terdapat makhluk hidup saja,
namun juga benda mati seperti tanah, air, dan udara yang secara bersama-sama membentuk sinergi harmonis pada tatanan ekologi. Misalnya, ekosistem air tawar di Danau Toba, ekosistem tumbuhan di Gunung Salak, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah biosfer. Ekosistem tersebut kemudian akan menjadi lapisan di mana makhluk hidup itu berada dan sebagai habitat yang disebut dengan lapisan kehidupan atau biosfer. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.